warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih materinya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kenapa? Karena Ibu lihat untuk LKPD 2 yang dikerjakan masih banyak yang keliru tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi masih banyak yang melakukan kesalahan ya. Ibu ulang dulu. Jadi kalau nilai mutlak X lebih kecil dari A atau nilai mutlak X lebih besar dari A. Ini berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan ya. Jadi bedanya hanya ada sama dengannya nanti. Nah, penyelesaian dari nilai mutlak dari X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah X berada pada interval lebih kecil dari A dan lebih besar dari negatif A. Ya. Nah, kalau nilai mutlak X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X nilainya lebih kecil dari negatif A atau X-nya lebih besar dari A. Untuk LKPD yang kedua, di nomor 1 itu masih banyak yang keliru tentang penyelesaiannya ini. Kenapa? Karena masih banyak yang kebalik antara penyelesaian nilai mutlak X lebih kecil dari A dan nilai mutlak X yang lebih besar dari A. Apa yang kebalik ya penyelesaian yang ini? Nilai mutlak X lebih kecil dari A, penyelesaiannya dipakai yang harusnya lebih besar. Begitu juga dengan nilai mutlak X lebih besar. A, penyelesaiannya dia pakai yang harusnya kurang dari. Nah, yang harus kalian pahami, kalau nilai mutlak X kurang dari A, maka yang harus kalian ingat harus ada ininya. Nah, ini kuncinya ya. Dia harus X kurang dari A juga. Maka, ketika nilai mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah X berada pada interval X-nya lebih kecil dari A, lebih besar dari negatif A. Tapi kalau X, nilai mutlak X-nya lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X kecil dari negatif A atau X lebih besar dari A. Jadi ini yang harus jadi kunci yang kalian pahami ya. Nah, gitu ya. Saya mau kasih lihat contoh soal yang di LKPD nomor 1A yang banyak keliru. Itu kan soalnya gini. Nilai mutlak dari 3X dikurang, soalnya adalah nilai mutlak dari 3 dikurang 2X lebih kecil dari 4. Nah, penyelesaiannya banyak yang salah. Kalian pakai banyak yang memakai penyelesaian yang harusnya lebih besar dari A. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kalau soalnya lebih kecil, maka penyelesaiannya adalah karena 3 dikurang 2X ini adalah satu satuan, maka ditulis 3 dikurang 2X lebih kecil dari 4. Nah, harus ada ini, lebih kecil dari 4. Dan lebih besar dari negatif 4. Nah, ini ya. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka nilai yang 3 ini harus dipindah ruaskan dulu. Pindah ruas kemana? Pindah ruas ke kiri dan ke kanan sini ya. Jadi, negatif 2X lebih kecil dari 4 lebih besar dari negatif 4. 3-nya harus diapakan? Di sini kurang dari 3 dan di sini juga kurang dari 3. Gitu ya. Maka di sini adalah negatif 2X kurang dari 4 dikurang 3 berarti 1. Kemudian negatif 4 dikurang negatif 3 berarti hutang 4. Terus hutang lagi 3, hutangnya jadi 7. Ingat ya, hutang jadi 7. Nah, sekarang
Kita mau pindahkan yang mana? Kita mau pindahkan yang negatif 2. Nah, berarti kalau pindah negatif 2 di sini karena bentuknya perkalian, berarti di sini jadi 1 per negatif 2 dan negatif 7 per negatif 2. Di sini sisa X. Ingat, kalau dikali atau dibagi yang bentuknya negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Tadinya kurang dari, maka di sini jadi lebih dari. Nah, ini tadi gini ya. Nah, ini bisa ditulis bahwa X-nya kan ini lebih dari negatif 1 per 2. Berarti lebih dari negatif 1 per 2. Kemudian X kurang dari, berarti di sini tulisnya kurang dari negatif 7 per negatif 7 per negatif 2, berarti 7 per 2. Itu ya, masih banyak yang keliru. Sudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini Ibu mau jelaskan ulang tentang soal nomor 2B. Nilai mutlak X dikurang 2 lebih besar dari nilai mutlak X ditambah 1. Penyelesaiannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Jadi harus kalian ingat bahwa nilai mutlak X itu nilainya sama dengan akar pangkat 2. Kenapa? Karena keduanya nilainya sama-sama positif. Nah, sekarang kita selesaikan. Nilai mutlak X kurang 2 berarti X dikurang 2 pangkat 2 nilainya lebih besar dari X tambah 1 pangkat 2. Nah, setelah itu yang harus dilakukan adalah pindahkan X tambah 2 kuadrat pindah ke ruas kiri sini ya. Maka hasilnya adalah X dikurang 2 kuadrat dikurang X tambah 1 pangkat 2 lebih besar dari 0. Kenapa? Karena semua nilai yang ada di sini udah pindah. Jadi sisanya adalah 0. Nah, diingat bahwa ini bentuknya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka ini penyelesaiannya adalah bentuknya A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B, gitu ya. Nah, ini dianggap sebagai A, yang ini dianggap sebagai B. Maka kita selesaikan, jadi X dikurang 2 ditambah, ini yang B-nya, X ditambah 1. Dikalikan dengan X dikurang 2, kemudian dikurang B, B-nya adalah yang ini. Berarti dikurang X tambah 1, tutup kurung lebih besar dari 0. Nah, sekarang X tambah X berarti 2X. Kemudian negatif 2 ditambah 1 berarti dikurang 1. Lalu X dikurang X berarti X-nya habis ya. Kemudian negatif 2 dikurang 1 berarti negatif 3. Nilainya adalah lebih besar dari 0. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan di garis bilangan? Ingat, kalau kita gambar di garis bilangan bagaimana? Kita harus mencari pembuat 0 dulu ya. Bagaimana cara membuat pembuat 0? Cari, artinya kita buat 2X dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 0 tambah 1 berarti 1. Maka X-nya sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang untuk negatif 3. Negatif 3 kan nilainya tidak sama dengan 0.
Ya toh, karena nilai negatif 3 itu tidak sama dengan 0, maka nilai negatif 3 ini tidak masuk di dalam garis bilangan. Jadi penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya hanya 1/2. Jadi kita hanya gambar di 1/2 saja. Ini adalah 1/2. Ya. Nah, ingat, karena nilainya lebih besar tanpa ada sama dengan, maka selangnya adalah selang yang terbuka. Nah, sekarang dia ke arah kiri atau ke arah kanan? Di sebelah sininya kan ada 0 ya. Di sini ada 0, di sini ada 1. Kita masukkan 0 dulu. 2 kali 0 berarti 0, kurang 1 berarti negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 3 berarti nilai negatif 3 lebih besar dari negatif 1 kali negatif 3 kan 3. Nilai 3 kan lebih besar dari 0. Maka di sini adalah plus. Ya, sekarang kalau kita ambil 1. 2 kali 1 itu 4. 2 kali 1 adalah 2. 2 kurang 1 adalah 1. 1 kalikan negatif 3 berarti negatif 3. Negatif 3 kan lebih kecil dari 0. Maka nilainya adalah min. Maka penyelesaiannya adalah di kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya, Ibu tulis di sini. Himpunan penyelesaiannya hanyalah X, di mana X-nya kurang dari 1/2. Yang negatif 3 tidak masuk ya. Sudah gitu ya. Supaya kalian lebih paham lagi tentang pertidaksamaan nilai mutlak, Ibu kasih 2 contoh soal lagi ya. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi nomor 1 adalah nilai mutlak X dikurang 3, nilainya lebih kecil sama dengan 3 dan lebih besar dari 0. Maka pertidaksamaan tersebut ekivalen dengan 2, bahwa nilai mutlak X dikurang 3 itu lebih besar dari 0. Yang ini, nilai mutlak X kurang dari 3 itu lebih besar dari 0, dan nilai mutlak X kurang dari 3 lebih kecil sama dengan 3. Ya. Nah, yang ini kan udah Ibu jelaskan kemarin, bahwa nilai mutlak X kurang dari 3 lebih besar sama dengan 0 ini penyelesaiannya hanya 1, bahwa nilai mutlaknya tidak boleh sama dengan 3. Berarti yang lain boleh, bahwa nilainya boleh, X-nya boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh negatif 1, boleh negatif berapapun, asal X-nya tidak sama dengan 3. Ya, untuk yang ini. Nah, untuk yang nilai mutlak X kurang 3 kurang dari sama dengan 3, maka penyelesaiannya ingat bahwa nilai X kurang dari 3 itu lebih kecil sama dengan 3 dan lebih besar sama dengan negatif 3. Ya, nah sekarang negatif 3-nya pindah ruas, maka X lebih kecil sama dengan 3 ditambah 3. Ya, kemudian lebih besar sama dengan negatif 3 ditambah dengan 3. Maka nilai X itu lebih kecil, 3 tambah 3 jadi 6. Lebih besar sama dengan negatif 3 tambah 3 berarti 0. Nah, maka garis bilangannya adalah seperti ini. Ya, maaf, di sini ada 0. Di sini ada 6. Karena ada sama dengannya, maka selangnya tertutup. Nah, di sini ada X tidak boleh sama dengan 3. Maka ini adalah selang yang terbuka. Dan ini adalah X kurang dari sama dengan 6, lebih dari sama dengan 0, maka dia ada di dalam sini. Nah, di sini adalah penyelesaiannya. Tapi dia tidak boleh sama dengan 3, maka himpunan penyelesaiannya adalah
X di mana X-nya kecil dari 3 lebih besar sama dengan 0, atau X-nya lebih kecil sama dengan 6 lebih besar dari 3. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2. Ingat ya, tidak boleh sama dengan 3, maka loncat 4, 5, dan 6. Gitu ya, ini untuk pemahaman kembali untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang Ibu lanjut ke soal nomor 2. Nilai mutlak dari pertidaksamaan 2 kali nilai mutlak X dikurang 1 nilainya lebih kecil dari nilai mutlak X ditambah 2. Maka pertidaksamaan tersebut ekivalen dengan, nah perhatikan yang ini di sini adalah ada 2 di depannya, maka ini akan menjadi 2X karena 2 kali X dan 2 kali negatif 1, maka negatif 2 lebih kecil dari X tambah 2 nilai mutlak. Nah, sekarang kita selesaikan sama seperti sebelumnya. Penyelesaiannya adalah 2X kurang 2 kuadrat lebih kecil dari X tambah 2 kuadrat. Nah, luas ya. Maka 2X kurang 2 kuadrat dikurang X tambah 2 kuadrat kecil dari 0. Nah, ingat bahwa ini bentuknya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Penyelesaiannya adalah A tambah B dikali A dikurang B. Maka ini sama dengan 2X kurang 2 ditambah X tambah 2 dikali 2X kurang 2 dikurang X tambah 2 lebih kecil dari 0. Nah, ini dijumlahkan yang sejenis 2X tambah X berarti 3X. Negatif 2 tambah 2 berarti 0. 2X kurang X berarti X. 2 dikurang 2 berarti negatif 4. Lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Ya. Ingat pembuat 0 kan? Berarti 3X sama dengan 0, maka X-nya adalah 0. Atau X dikurang 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Maka nilainya adalah 0 dan 4. Nah, ingat, karena tidak ada sama dengannya, maka selangnya adalah selang yang terbuka. Nah, perhatikan bahwa ini bentuknya positif, ini bentuknya positif, maka ke sini adalah positif. Ini juga positif, berarti yang di dalam yang negatif. Maka penyelesaiannya adalah lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya lebih besar dari 4. Cukup sekian materi hari ini untuk pertidaksamaan nilai mutlak supaya lebih dipahami lagi. Hari ini ada kuis, jadi langsung dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.